Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neolider Busang Rudiansah. Saat ini saya lagi istirahat di Jumat yang barokah ini, bertepatan juga dengan hari Natal untuk saudara-saudara kita yang Kristiani. Hari ini saya istirahat, libur, jadi saya tidak bekerja. Jadi saya gunakan untuk lihat-lihat kebun pribadi saya. Inilah keadaan kebun pribadi saya. Nah, ini ada di tengahnya ada kolam sedikit, ada kolam. Nah, ini. Kemudian ini di samping itu saya juga jalan-jalan nengok perkembangan setelah mengadakan pupuk organik eco farming. Ya, pupuk super aktif, pupuk dari PT Base Bandung Eco Sinergi Teknologi. Baiklah sahabat-sahabat eco farming yang baik hati. Di sini saya sambil jalan, sambil saya melihat perkembangan, yaitu perkembangan kebun sawit pribadi saya. Alangkah baiknya saya juga ingin bercerita tentang manfaat saya sudah menggunakan pupuk super aktif eco farming. Yaitu inilah sahabat-sahabatku hasilnya. Coba dilihat. Nah, ini hasil daripada pemakaian pupuk super aktif eco farming. 1 minggu yang lalu saya panen tandan buah segar ada 950 janjang. Mungkin yang sudah sebesar pohonnya seperti ini ada 621 pohon. Masih ada juga yang kecil tapi tidak dipanen, masih kalau kita bawa ke pabrik itu masih grading. Sahabat-sahabatku yang baik hati, eco farming ini adalah pupuk lengkap, cuma bersifat organik. Sahabat-sahabatku ada yang menanyakan tentang pupuk organik eco farming ini, berapa kali diaplikasikan baru kita mendapatkan hasil. Perkara untuk mendapatkan hasil itu sama saja seperti pupuk-pupuk lain, pupuk kimia lain. Kita harus dengan cara rutin memupuk. Kalau saya pada awal tahun 2000 saya memupuk itu saya 15 hari sekali saya menggunakan pupuk. Mungkin di tempat yang lain juga sama seperti itu untuk tahap pertamanya. Jadi 3 kali berturut-turut selama 15 hari dengan dosis yang sama juga. Artinya satu tub kita jadikan 150 liter air. Kemudian per pohon kita kasih 2 liter yang sudah dicampur dengan eco farming. Dari situlah saya sangat percaya kepada pupuk eco farming secara pribadi. Kemudian saya tidak terlalu ingin memaksakan sahabat-sahabat untuk terlalu membuat pupuk ini terlalu di atas rata-rata pupuk yang lain. Oh tidak sahabatku, pilihan banyak, tetapi saya secara pribadi saya menganggap pupuk ini pupuk yang sangat meringankan beban saya, khususnya saya di daerah pedalaman Kutai Timur. Transport yang saya atasi, yang saya pangkas itu adalah transportasi. Transportasi itu dari pedalaman Kutai Timur, saya di Kecamatan Busang, untuk cataran truk itu sekitar 1.500.000 satu kali lari, artinya satu kali antar. Dari situlah kalau kita memakai pupuk organik eco farming, saya tidak perlu lagi mencatar truk dan lain sebagainya untuk transportasi. Dari situ saya sudah merasa hemat, sahabat-sahabat. Hematnya di transport. Kemudian saya merasa hemat lagi karena
pupuk organik ini, di tempat saya air berlimpah. Saya tidak perlu membeli air, cukup dicampur dengan air, kita tidak perlu panggul, dan kita mengurangi kontak dengan kimia. Itu saja sih kalau saya. Mengenai hasil, ya saya panen lumayan. Artinya buah masaknya cepat. Dulunya saya panen cuman 20 hari satu kali. Untuk saat ini saya panen 15 hari satu kali. Buahnya cepat masak dan lagi bobotnya ya lumayan lah. Artinya rata-rata kalau sahabat-sahabat yang memang skill tahu di kebun sawit ya seperti ini sudah. Nah, ini keadaannya. Ini. Sudah lumayan bobot sawitnya. Jadi sahabat-sahabatku yang baik hati, kalau memang kita dengan tulus ingin mempercayai satu produk, kita cukup dengan memakai pribadi dulu. Memakai pribadi artinya menggunakan secara pribadi, artinya melihat edukasi-edukasi teman-teman yang sudah berhasil menggunakan, lalu kita mencoba. Dan kita tidak boleh terlalu, maaf cakap, maaf kata, tidak perlu terlalu banyak, artinya banyak terlalu tanya. Tanya dalam arti kita belum pernah mempraktekkan di lapangan. Seorang petani harus banyak praktek di lapangan agar mengetahui apa sisi kelebihannya dan apa kelemahan dari satu produk itu. Itu paling terpenting sekali. Jadi harapan saya untuk sahabat-sahabatku yang baik hati, kalau memang punya niat ingin menggunakan satu produk, kita harus positif cara berpikir kita. Positif dalam arti kita harus menilai satu produk itu dengan tangan kita sendiri agar kita tahu manfaat daripada satu produk itu sendiri. Kita tidak perlu kata orang, tidak perlu apa. Sekarang kita tidak perlu juga terlalu berharap, maaf kata, seperti saya memberikan edukasi seperti ini, pembuktian di lapangan seperti ini, kami tidak mengharapkan ingin dipercaya 100%. Karena apa artinya sebuah edukasi tanpa harus dilakukan oleh sang pelaku itu sendiri. Edukasi ini hanya sekedar kami bangga akan produk anak bangsa, bangga akan produk dalam negeri. Siapa lagi yang akan membangkitkan sebuah perekonomian bangsa ini kalau bukan produk dalam negeri? Khususnya saya berterima kasih kepada PT BES, kepada Pak Haji Febrian Agung. Saya berterima kasih Pak. Saya seorang new leader, saya seorang petani. Saya juga pemakai pupuk ini, termasuk penghemat bahan bakarnya. Saya pakai manakala ada orang ingin menggunakannya, saya ajak mereka untuk bergabung di PT BES. Demikian penyampaian dari saya. Oh ya sahabat-sahabat, jangan lupa dukung channel saya Rudiansyah Busang dengan cara mensubscribe dan like and share untuk kelangsungan channel ini. Semoga channel ini bisa membawa inspirasi untuk sahabat-sahabatku semua, khususnya yang percaya kepada produk PT BES, bukan hanya eco farming, tetapi eco racing, eco vet, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi produk-produk yang lainnya yang tidak kalah menariknya. Hanya saja saya sebagai seorang petani, saya seorang petani tulen, saya fokus di produk eco farming dan eco racing penghemat bahan bakar. Salam sinergi, go berkah, no riba. Salam petani sukses.